Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dimanapun Anda menyimak atau menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya ingin bercerita, ngobrol, sekaligus sama-sama saling menasehati. Pertama, nasihat itu untuk diri saya sendiri, dan nasihat itu untuk kita sama-sama bisa belajar. Saya tahu semua penonton saya di sini mencari jawaban atas banyaknya pertanyaan di hati Anda. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana caranya memperbaiki rezeki. Bagaimana agar hidup bisa menjadi lebih bahagia. Dan perlu kita akui juga, ketika semua kebutuhan kita tercukupi, hidup kita pun akan bahagia. Saya tidak mengukur kebahagiaan itu dengan harta ya, tetapi dengan berkecukupan, kebahagiaan itu mudah datang. Karena tekanan psikis juga semakin sedikit. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini adalah role model kita semuanya dari umat muslim yang sangat tersohor, yang banyak mengajarkan tentang bagaimana caranya agar rezeki semakin membaik hari demi harinya. Dan bahkan mungkin untuk Anda yang ingin kaya, role model ini sangat cocok untuk kita tiru. Dan sebenarnya kalau kita bicara di Islam itu banyak sekali role model yang sampai hari ini sebenarnya kita nggak cari tahu tentang itu. Padahal banyak sekali. Kita cenderung mencontoh dari luar, mencontoh dari orang-orang yang sebenarnya bicaranya tentang universal saja. Tapi kita kan seorang atau orang yang beragama, seseorang yang punya keyakinan, terutama yang muslim, setidaknya kita harusnya cari tahu dalam Islam itu diajarkan apa saja sih. Untuk menuju sukses itu Islam mengajarkan apa saja. Dan ada beberapa role model. Yang pertama jelas, sahabat Rasulullah itu semuanya orang kaya, orang sukses. Tapi kita nggak pernah cari tahu bagaimana cara mereka bisa sekaya itu. Contoh yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, termasuk Rasulullah SAW. Dan yang ingin saya ceritakan saat ini, yang ingin saya berbagi kepada Anda hari ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah yang sangat-sangat kaya raya, kebangetan kayanya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Yang total kekayaannya jika dikurskan ke rupiah, seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz yang mulia, yang sangat cerdas, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan bahwa jika dikurskan ke rupiah, total kekayaan dari yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf adalah 72.000 triliun rupiah. Bayangkan, sampai detik ini pun belum pernah ada orang yang mencapai dengan angka sebesar itu. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang sangat muda. Yang sangat muda. Beliau kaya itu di umur 30 ke atas. Di 30 ke atas. Jadi sebenarnya kita kalau belum sukses di umur yang seperti ini menjadi pertanyaan. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal yang paling mudah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf menuju kekayaannya, dan sangat mudah untuk Anda tiru. Dan ini menjadi role model kita bersama. Sudah, sekarang role model kita adalah Abdurrahman bin Auf tentang kekayaan. Tentang kebijaksanaan kita belajar dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian tentang keberanian, ketegasan kita belajar dari sosok seorang Umar bin Khattab. Dan yang dermawan juga yaitu Utsman bin Affan. Apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Inti-intinya saja apa? Supaya kita juga bisa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang jelas yang pertama pasti sudah jelas banget bahwa Abdurrahman bin Auf itu begitu patuhnya dan begitu mencintai Rasulullah. Dan niatnya, niat yang pertama, tujuan yang pertama adalah mencari ridho di jalan Allah. Diperuntukkan Allah. Jadi bukan untuk diri sendiri kekayaannya. Siapa di antara kita yang ingin memperkaya diri sendiri? Coba perhatikan, sulit kan? Siapa di antara kita yang hari ini hanya memikirkan nanti kalau saya kaya, saya begini, saya akan beli ini. Rata-rata sulit kan untuk kaya? Karena sebenarnya niat itu menjadi penentu juga. Karena apa-apa itu tergantung niatnya. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, tujuan kita maksudnya. Nah, harus dengan niat di jalan Allah, mencapai ridho Allah. Nah, bagaimana sekarang caranya agar Allah meridhoi kita? Sering sekali saya bahas di channel YouTube saya, sangat sering, bahwa Allah itu akan ridho ketika manusia itu ridho. Satu, syukur. Yang kedua adalah Allah itu mencintai orang yang mencintai. Allah itu akan memberikan kemudahan pada orang yang selalu memberikan kemudahan
kepada orang lain. Mudahkan urusan orang lain, maka urusanmu akan dimudahkan. Tolong orang lain, maka kamu pun akan ditolong oleh Allah. Salah satu peruntukan mencari atau ingin mendapatkan ridho Allah adalah dengan misal contoh, muliakan orang tuamu, muliakan gurumu, perhatikan tempat-tempat ibadah. Tolong mereka. Kalau Anda mampu dengan sedekah Anda, sedekahkan. Dan Abdurrahman bin Auf itu bukan sosok yang pelit. Jadi jangan pernah bermimpi Anda ingin sukses dari jalur pelit. Tidak akan bisa. Sekali lagi tidak akan pernah Anda temui yang namanya kesuksesan jika jalur yang Anda ambil adalah jalur yang pelit, yang tidak mau berbagi pada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa karena memang dilarang. Beliau hanya membawa pakaian yang menempel di tubuhnya, tidak memiliki apa-apa. Tapi kekayaan itu selalu datang kepada dia. Dan hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah itu tidak membuatnya gentar. Walaupun dia hanya membawa sehelai pakaian yang sedang menempel di tubuhnya, tidak pernah khawatir. Hijrah itu bukan satu hal yang mudah. Coba perhatikan baik-baik. Hijrahnya Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Kita hari ini ketika bicara hijrah, kita masih takut kehilangan sesuatu. Setidaknya kita hijrah sifat ya. Dari sifat yang buruk pindah ke sifat yang baik. Dan yang kedua yang dilakukan selain ingin mendapatkan ridho Allah, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah berbisnis, tapi tidak dari sumber dana hutang. Perhatikan, dari dulunya kita itu hanya berusaha, berbisnis, selalu mikirin dananya dari bank. Kita selalu mikirin harus berhutang pada siapa untuk membangun sebuah bisnis. Abdurrahman bin Auf itu memulai dari satu yang kecil. Dia melihat peluang di pasar apa, yang hari ini sedang dibutuhkan apa. Dan dari modal yang dia miliki, beliau berdagang. Dan untung yang diharapkan pun bukan untung yang besar, tapi untung yang kecil. Meminimalisir keuntungan, tetapi yang dicari adalah kuantitas. Perhatikan baik-baik, dengan pola seperti itu membuat Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa miskin. Hari ini kalau dibandingkan dengan caranya kita selalu mengandalkan bank. Kita selalu mencari modal dari sumber keuangan yang tidak sehat. Salah satunya adalah dengan riba. Riba itu tidak hanya bicara tentang bank ya, riba itu konsep. Dan ketika Anda pinjam uang ke orang kasih, kita cari investor, kemudian investor memberikan uang kepada kita, memberikan permodalan, tetapi konsep di dalamnya tidak sehat, cara pembagian keuntungannya tidak sehat, maka itu juga bisa jatuh pada hukum riba. Perhatikan baik-baik, itu sangat sama sekali tidak dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kita diajarkan untuk menggunakan modal kita sekecil mungkin. Kalaupun kita mau pinjam, pastikan konsepnya konsep sehat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelas. Poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah bersedekah. Dan sedekahnya itu diperuntukkan untuk Islam, untuk agama, untuk Allah. Sedekah yang seperti apa sih yang seperti itu? Yang diperuntukkan untuk Allah, untuk Islam. Sekarang sebenarnya banyak dilakukan oleh banyak orang. Mereka menempel kepada orang-orang yang alim. Pengusaha-pengusaha itu dekat dengan orang-orang yang alim, dekat kepada kiai, dekat kepada ulama, dekat kepada para ustadz yang benar-benar berdakwah di jalan Allah, dekat kepada gus-gus yang memang juga berdakwah di jalan Allah. Mereka menempel ke situ agar mereka bisa berkontribusi untuk jalan dakwahnya. Nah, orang-orang seperti ini sulit untuk miskin karena apa? Karena tujuan awalnya tadi adalah mencapai ridho Allah. Yang kedua, sumber bisnisnya atau sumber permodalannya tidak bersumber dari hutang. Yang ketiga adalah dia menempel kepada orang-orang yang mencintai Allah. Dia menempel kepada orang-orang yang mencintai agama. Lakukan 3 hal itu, 3 hal yang sangat sederhana. Jika Anda lakukan, Anda akan menemukan perubahan yang sejatinya benar-benar datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini ilmu yang sangat luar biasa, sederhana toh? Sebenarnya sederhana. Coba perhatikan, dari 3 hal ini kuncinya ada di hati. Perbaiki hatimu, perbaiki perasaanmu, perbaiki pikiranmu, dan lakukan semuanya karena Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bagus Baraja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.